Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 8 lagi, IPS, tentang keragaman sosial budaya masyarakat. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat manfaat di kemudian hari. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan memasuki pembelajarannya. Pengertian keragaman sosial budaya Indonesia ini terdiri dari 4 kata ya. Ada keragaman sosial budaya. Nah, keragaman, ragam itu artinya jenis, keragaman artinya ada banyak jenis. Nah, sedangkan sosial artinya hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kalau budaya itu artinya suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Jadi keragaman sosial budaya ini artinya adalah di Indonesia ada berbagai jenis, ada bermacam-macam kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita Indonesia. Di masing-masing tempat itu berbeda-beda dan ini menjadi ciri khas masing-masing daerah. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dan masing-masing pulau itu terdiri dari banyak suku. Masing-masing suku, masing-masing daerah itu memiliki budaya masing-masing, ciri khasnya masing-masing, sehingga kita memiliki keragaman. Pertanyaannya sekarang, apa saja sih keragaman yang ada di Indonesia? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada keragaman agama. Ya kan, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Di luar dari 6 agama ini, itu bukan agama yang diakui oleh negara kita. Jadi negara Indonesia, masyarakatnya wajib menganut salah satu agama yang diakui. Terus yang kedua ada keragaman etnis. Etnis itu artinya suku bangsa. Nah, suku Indonesia ini bermacam-macam. Kenapa? Karena orangnya Indonesia itu banyak. Jadi sukunya pun banyak. Contohnya kita di Banjar, kita di Kalimantan Selatan itu ada suku Dayak, ada suku Banjar. Seperti itu. Selanjutnya ada keragaman apa lagi ya? Nah, karena banyak suku, maka bahasa daerahnya pun berbeda-beda. Masing-masing suku punya bahasa khasnya sendiri. Dan menurut BPS ada 1158 bahasa daerah. Contohnya kalau di Banjar itu ada bahasa Banjar ya. Kalau orang Jawa ngomongnya bahasa Jawa. Kalau orang Sunda atau tinggalnya di Bandung biasa bahasa Sunda gitu ya. Dan masih banyak lagi bahasa daerah yang kita miliki. Selanjutnya ada keragaman kebudayaan. Kebudayaan ini misalnya pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional. Misal kalau di Banjar itu ada makanan khasnya soto Banjar. Nah, kalau di Jakarta misalnya kerak telur, Betawi kan kerak telur. Nah, seperti itu. Itu adalah keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya ada juga keragaman kesenian. Kesenian itu misalnya tarian, lagu-lagu. Masing-masing daerah punya seni berbeda-beda. Misal di Kalimantan Selatan itu tari khasnya itu baksa kembang ya. Terus lagu daerahnya ada lagu ampar-ampar pisang, ada lagu pembatangan, dan masih banyak lagi. Daerah lain juga punya lagu daerah masing-masing. Itu menjadi aset, menjadi kebanggaan, menjadi ciri khas masing-masing daerah. Dan juga ada keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian ini misalnya pekerjaan masyarakat. Nah, kalau yang tinggalnya dekat pantai, kerjanya biasanya nelayan. Jadi, mata pencaharian ini atau pekerjaan ini dipengaruhi oleh kondisi alam yang ada di sekitaran masyarakatnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, cara melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Jadi jangan mentang-mentang kita misalnya orang Banjar, orang Kalimantan Selatan meremehkan budaya dari daerah lain, jangan, karena kita adalah satu Indonesia. Kita harus saling
menghargai, menghormati budaya-budaya lain dengan cara yang sudah tertera di sini. Ada 5. Yang pertama, bangga akan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Jadi kita wajib bangga dengan kebudayaan kita, tapi juga bangga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, melestarikan nilai budaya yang sudah ada. Misalnya di daerah kita budayanya gotong royong, terus budayanya lagunya ampar-ampar pisang, itu harus dilestarikan. Jangan sampai kada hafal lagu daerah sendiri gitu. Yang ketiga, menghormati budaya daerah bangsa Indonesia. Kemudian ada yang bertanya, kayak apa Pak caranya menghormati budaya daerah bangsa? Kan kemarin kita ada di tema 4 kah rasanya kita belajar lagu Gundul-Gundul Pacul. Itu kan lagu khas daerah lain, bukan daerah Banjar, tapi kita mempelajari. Jadi dengan cara mempelajari budaya daerah lain itu termasuk juga menghormati. Artinya kita tidak hanya terpaku oleh budaya kita sendiri, tapi kita juga menghargai, menghormati, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, tidak menjelekkan kebudayaan suku bangsa lain. Jadi kita tidak boleh menghina budaya suku lain. Misalnya kerak telur tuh kada nyaman, misalnya kan itu kan makan khas dari daerah lain tuh. Tidak boleh menjelekkan budaya lain. Nah, jadi harus saling menghormati karena itu adalah ciri khas kita Indonesia. Kita sama-sama Indonesia, kada boleh saling meremehkan, saling menjelekkan, tidak boleh. Yang kelima, lebih senang dengan kebudayaan nasional daripada budaya luar negeri. Nah, jadi kalau sekarang kan lebih banyak anak muda itu yang suka misalnya K-pop atau lagu-lagu barat. Boleh saja, sah-sah saja kalau suka, sekedar suka. Tapi jangan lupa kita juga punya budaya sendiri, kita punya lagu-lagu nasional kita sendiri. Jadi jangan sampai kesukaan kita, kecintaan kita dengan budaya luar negeri membuat kita lupa dengan budaya kita sendiri. Misalnya hafal lagunya bukan K-pop, tapi pas disuruh nyanyi lagu ampar-ampar pisang kada hafal, atau nyanyi lagu halu-halu Bandung kada hafal, kan itu salah, kada boleh. Kita harus menghargai budaya kita dulu gitu. Nah, jadi begitu cara melestarikan budaya kita. Selanjutnya, nah ini ada kebinekaan. Apa sih Pak kebinekaan? Bineka itu artinya hampir sama dengan keragaman ya. Bineka itu artinya berbeda-beda. Nah, kebinekaan, perbedaan kita ini harus kita jadikan kekuatan kita. Kita berbeda-beda tapi kita adalah di bawah satu naungan, yaitu Indonesia. Maka dengan perbedaan itu kita harus bisa bersatu menjadi kekuatan untuk kita agar bisa menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Kemudian kebinekaan ini punya dampak juga, dampak positifnya pemersatu bangsa. Yang kedua mempunyai keragaman budaya, terjadi interaksi antara budaya. Itu positifnya, positif artinya manfaat. Nah, ada juga dampak negatif, membuat orang berbeda pendapat untuk lepas kendali. Nah, jadi jangan sampai kita berbeda pendapat membuat kita saling menyalahkan. Misalnya merasa budayanya seorang itu paling bagus, paling harat. Jadi budaya orang itu dianggap kada bagus. Maka akhirnya berbeda pendapat dan bermusuhan, jadinya kada baik. Nah, itu bisa merusak kebinekaan kita, merusak persatuan kita. Yang kedua sama, tumbuh perasaan kedaerahan. Artinya apa? Terlalu cinta dengan daerah sendiri sehingga tidak menghargai daerah lain. Ini juga mengancam persatuan. Nah, demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini ada soal latihan ya. Satu, jelaskan pengertian keragaman sosial budaya Indonesia. Tadi sudah Bapak jelaskan panjang dan lebar. Silahkan didengarkan lagi kalau yang kurang jelas. Yang kedua, ada apa saja macam-macam keragaman sosial budaya masyarakat. Nah, tadi macam-macam kan, ada apa aja tuh ya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.